Berarti pekerjaan iblis sudah selesai kan? Karena seluruh keturunan Belum. Adam. Masa pekerjaan iblis selesai sampai Yesus datang, barulah nanti setan itu berhenti untuk menggoda anak-anak manusia. Oke. Tunggu dulu. Iblis membuat Adam jatuh, berhasil. Keturunan Adam seluruhnya menanggung dosa. Keturunan Adam seluruhnya, kalau dosanya tidak ditebus Yesus, masuk neraka tidak? Masuk neraka tidak? Mereka sudah mendapatkan penebusan itu. Enggak, sebab tunggu. Kalau gimana? Yesus tidak menebus dosa mereka, masuk neraka tidak keturunan Adam? Masuk Masuk neraka. Itulah sebabnya neraka. ada rencana keselamatan yang Tuhan siapkan gitu loh. Sip. Oke, saudara. Jadi, andai saja Yesus tidak disalib, maka seluruh keturunan Adam akan masuk neraka. Betul? Ya. Apakah iblis mau keturunan Adam masuk neraka? Lah, dibalik-balik lagi. Iya, dia ingin menginginkan manusia itu tidak selamat, tetapi ingat. Coba sebelum tunggu dulu. Sekarang begini. Kita sudah sepakat nih bahwa akibat dosa yang dibawa oleh Adam, seluruh keturunan Adam itu masuk neraka. Nah, kecuali tampil Yesus sebagai penebus dosa mereka. Betul? Iya. Nah, ketika kemudian Yesus datang untuk menebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya di atas salib, apakah iblis mau Yesus berkorban di atas salib? Ya, itu sudah rencana keselamatan Bang Zuma, bukan karena keinginan iblis lagi. Dengar ya, keinginan setan itu supaya Yesus gagal untuk melakukan rencana keselamatan itu. Sekarang ketika Yesus datang untuk nebus dosa di tiang salib, apakah iblis mau agar Yesus itu disalib? Dia menginginkan itu. Nah, dia berarti iblis disalib, menginginkan, tetapi berarti dia ingin mati Yesus itu dan gagal dalam melakukan berarti tugasnya, iblis mau menyelamatkan manusia dari neraka. Apa sih? Nggak nyambung. Loh, kok nyambung? Sekarang kalau Yesus tidak menebus dosa, Yesus tidak disalib, apakah keturunan Adam dosanya bisa diampuni kalau Yesus tidak disalib? Justru itu, dengar ya Bang Zuma. Makanya agak nggak nyambung pernyataanmu gini. Saya mau menyatakan bahwa rencana Yesus untuk menyelamatkan manusia, tetapi kamu bilang dengan cara apa rencana itu? Yesus atau menyalibkan Yesus datang supaya setan menyelamatkan manusia dari neraka. Yesus datang. Justru saya bilang tadi itu bahwa setan itu berusaha untuk membinasakan keturunan Adam hingga sampai ke keturunan zaman sekarang ini. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini tidak menginginkan keturunan Adam itu. Kalau Bang Zuma lihat ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada korban di sana, di mana mereka dipakaikan dengan kulit domba. Enggak, bisa tunggu dulu. Dalam kejadian jangan usah kita pakai data dulu. Enggak usah pakai data, pakai logika. Bukan pakai data, aku juga sedang pakai logika pincangmu aja dulu. Tapi inilah kenyataannya sebab kita berbicara kebenaran. Bukan logika dengan pincangmu dulu yang perbaiki. hanya berdasarkan dengan pengetahuan yang logika tidak pincangmu ada dasar dulu. Gitu loh Bang Zuma. Otaknya saudara yang bocor halus ini aja dulu perbaiki. Ditambal dulu. Iblis mau agar keturunan Adam masuk neraka. Ya. Berarti iblis tidak mau dosa-dosa anak Adam ditebus. Betul atau betul? Inilah dia pemahaman yang salah Bang Zuma. Bukan dosa yang ditebus, tetapi manusia yang jatuh dalam dosa. Ini kesalahan ini. Iblis tidak mau. Iblis tidak mau anak manusia ini selamat. Betul? Nah, itu keinginannya. Nah, kalau begitu, kenapa justru iblis yang menyelamatkan kalian? Kenapa iblis menyelamatkan kalian? Dari mana pernyataan itu? Yang merasuki Yudas siapa? Gitu loh. Yang merasuki Yudas siapa?
Ya, iya. Tujuannya untuk apa? Jangan di-mute. Ayo. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Apa kaitannya gitu loh dengan Yudas? Itu kan Yudas yang memang punya keinginan, punya misi sendiri nih Yudas ini. Oleh karena itu setan memakai dia gitu loh. Iya, sekarang pertanyaan saya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Ya, oke, aku jawab ya. Tujuan iblis merasuki Yudas adalah oleh karena dia menginginkan supaya Yesus binasa. Mati. Ya, melalui berarti kalau iblis menginginkan Yesus binasa, berarti iblis menginginkan menyelamatkan anak manusia. Betul? Bertolak belakang loh dari apa yang kamu nyatakan. Sebab, dengar dulu. Sebab keinginan Yesus untuk menyelamatkan, sedangkan setan ini kan untuk membinasakan gitu loh. Iya. Kenapa kamu bilang bahwa tujuan iblis untuk menyelamatkan orang Kristen yang percaya sama Yesus, mana nyambungnya ya? Saya ganti narasinya supaya nyambung menurut akal Anda yang cetek ini. Kalau Yesus tidak datang mati di atas salib, tidak mati di atas salib Yesus ini, berarti sampai kiamat keturunan Adam ini akan membawa dosa dan mereka akan ke neraka. Betul? Iya, betul. Sekarang kalau Yesus datang di abad pertama, semua iblis tidur, tidak ada yang kemudian membuat penyaliban terhadap Yesus. Bagaimana caranya Yesus nebus dosa? Bang Zuma, saya mau bilang, kita berbicara mulai dari awal ya. Iya, tidak ada yang merasuki Yudas, iblisnya tidur. Tidak ada yang merasuki dan menghasut imam-imam kepala. Tidak ada yang menghasut kemudian orang Farisi. Semua iblisnya istirahat. Karena kenapa? Iblis mengatakan, sudah anak Adam sudah masuk neraka, semua kita buat. Tidak ada yang merasuki Yesus. Tidak ada yang merasuki Yudas. Lalu Yesus tidak mati di salib. Berarti keturunan Adam dosanya tidak ditebus. Karena iblis pensiun. Menjadi ininya sekarang Bang Zuma. Sabar. Karena iblisnya pensiun. Maka tidak ada yang merasuki Yudas. Maka tidak ada yang mempengaruhi imam kepala mahkamah agama dan orang Farisi. Apa yang terjadi? Yesus tidak disalib. Ya, kalau Yesus tidak disalib, selamat enggak orang Kristen? Ya, tidak. Nah, oleh karena itulah iblis bagi Kristen pahlawan atau bukan? Mana? Bukanlah. Kalau iblis tidak ada, Yesus tidak disalib. Makanya dengarkan dulu, aku mau ngomong nih. Kematian Yesus Kristus sudah dinubuatkan. Kalau sudah dinubuatkan, bagaimana bisa mati kalau tak ada iblis? Saudara, Yesus kan sudah mati. Bagaimana Yesus mau disalib kalau tidak ada iblis? Sedangkan kalau kita iblis yang mempengaruhi Yudas, tentang kematian iblis yang mempengaruhi imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Kalau iblisnya tidak ada penyaliban. Maka karena iblis ada, maka ada penyaliban. Berarti iblis ini adalah pahlawan untuk Aliteng. Saya mau jelaskan supaya Bang Zuma itu paham gitu loh. Oh iya, silakan. Nah, Bang Zuma, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan memakaikan sama mereka yang pakaian dari kulit domba kan? Ya, dari kulit itulah yang melambangkan Yesus Kristus. Kata siapa itu lambang? Kata siapa itu lambang? Itu kan cocokologi Anda saja. Bukan. Karena bangsa Israel mempersembahkan korban keselamatannya itu domba ketika mereka di padang gurun di bait suci. Gak nyambung. Dengar dulu, ini kenapa saya sampaikan ini, dan ada nubuatan langsung iblis ini pahlawan ketika atau tidak? Tuhan mengatakan perempuan pahlawan ini akan iblis ini untuk Kristen. Perempuan ini akan menemukan kepala ular itu. Iblis ini untuk Kristen? Pahlawan enggak? Ini loh, makanya kalau Bang Zuma itu pahlawan enggak iblis ini orang nggak untuk bisa Kristen? menangkap
pemahaman mengenai tentang penjelasan di satu pihak. Jadi dipotong-potong gitu. Pahlawan tidak, Anda nggak masuk terlalu jauh Kak, kamu pergi. Ini Pahlawan juga yang ada aku iblis heran, ini kenapa untuk Kristen. kayak kamu menganggung-anggungkan setan yang menjadi pahlawan bagi orang Kristen gitu loh. Emang kamu jadi emang kamu sekarang jadi saya tanya, sekarang saya tanya sama saudara, dengar. Tanpa iblis Yesus disalib nggak? Tanpa iblis Yesus disalib nggak? Enggak, Paman. Sepertinya tidak. Tanpa salib Kristen selamat nggak? Tidak, Paman. Berarti iblis adalah pahlawan buat Kristen nggak? Betul, Paman. Dah selesai kita ya, saudara Semeiro. Hanya orang berakal lah yang bisa sampai kepada Islam, dan hanya orang berakal lah yang bisa keluar dari lingkaran setan. Betul, Paman. Nah, oke, silakan adindaku semua. Aduh, like lagi dia, Bang Juma. Makanya aku diam. Daripada ku maki lebih baik aku diam. Silakan Bang Semiaro. Dibuka mute-nya, Bang. Bang Harefa. Teman-teman yang ada di bawah, mohon izin, saya minta tolong akunnya Bang Zuma di follow-follow ya, karena itu adalah akun ke-13 Bang Zuma gitu kan. Minta tolong akunnya Gurunda Zuma, guru kita, di follow-follow. Akunku juga kalau mau, boleh. Akunnya Bunda Mila juga boleh kalau mau. Bebas lah, intinya yang mau aja, monggo di follow-follow. Yang nggak mau juga nggak maksa, gitu aja ya. Oke Bang Semiaro Harefa, tolong dibuka mic-nya Bang. Begitu juga YouTube kita dong, YouTube-nya dipromosiin. Iya, YouTube-nya YouTube. Bang Zuma Zulkifli M Abbas teman-teman ya. YouTube-nya Bang Zuma sekali lagi Zulkifli M Abbas. Silakan diketik di YouTube, ketik Zulkifli M Abbas. YouTube-nya Gurunda kita, Gurunda Zuma. Kemudian YouTube-nya Bang Handi Celebes. Ah, sama tuh kayak namanya tuh. Handi Celebes channel tuh. YouTube saya Bang Ardi pakai Y. YouTube-nya Dinda Alfi apa ya? Alfi Anugrah, ada di bio Alfi tuh linknya. Oh, ada di bio, sama, ada di bio saya juga. Yang mau aja ya. Saya nggak memaksa gitu. Yang mau aja ya. Oke, Bang Semiaro Harefa, silakan ditanggapi Gurunda kita. Tapi ya mohon izin Bang Harefa. Iya, Bang. Iya, pakai akal sehat lah, Bang. Aduh, lama. Aku sedang menjelaskan mengenai tentang pemahaman Bang Zuma ini, Bang. Oleh karena dia bilang, masa setan jadi pahlawan bagi orang Kristen? Karena sesungguhnya keinginan setan itu supaya manusia di dunia ini binasa. Kok jadi di satu pemahaman yang lain dikatakan bahwa setan itulah yang merasuki Yudas supaya Yesus mati. Kalau dipahami secara logika, secara manusia tanpa dasar, kenapa kalian juga bilang sama saya itu enggak, kayak kurang paham aku ini? Paham, ya Bang. udah, jangan panjang-panjang, Bang. Silakan Jadi Gurunda. intinya Mau lanjut gini, Gurunda? Yesus ingin menyelamatkan diam dulu. manusia. Setan Udah, diam ingin dulu. membinasakan. Tadi Dan udah final tidak saya, ada Dinda keinginan Ardiansa, sedikit pun kerangka setan penyampaian saya supaya paham nggak tadi? manusia itu Paham selamat. lah Gurunda. Oh ya, paham. lanjut Oke. kok gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke. Saya nyimak, silakan. Siap. Gini Bang Areva, gini Bang. Tadi kan Gurunda Zuma menyampaikan kalau tidak ada iblis, Yesus disalib nggak? Bang Areva, Lidah kelu langsung. Kelu lidahnya langsung. Kalau tidak ada pahlawan, maka tidak ada penyaliban. Kelu lidahnya. Makanya aku bilang 2000 tahun kalian itu, 2000 Iya. tahun. Izin. Lanjut Indah. Jadi kalau tidak ada iblis, Nias ini ngomong, malah Nias ini ngomong. Dengerin dulu. Yesus tetap Oke, disalib kalau tidak ada iblis. gimana Karena caranya itu udah nyalibnya? dinubuatkan. Karena itu udah dinubuatkan. Enggak, cara nyalibnya gimana? Caranya gimana maksudnya? Loh, kalau tidak ada iblis, apakah Yudas akan memberitahu lokasi Yesus? Intinya
Sudah tetap intinya Yesus pokoknya. mati. Yesus mati, tetap Yesus mati karena itu sudah menjadi tanda bagi keselamatan manusia karena itu Oke, Bang. rencana Allah. Oke, Bang. Gantian ngomongnya ya, Bang. Gantian boleh? Boleh, Bang? Ah, kalau Yesus gini Bang. Yesus mati itu keinginan iblis atau keinginan Tuhan? Saya tanya. Keinginan Tuhan. Bapak. Keinginan Bapak atau keinginan iblis? Saya tanya, Bang Harefa. Saya tanya. Keinginan Tuhan. Harefa saya dulu. jawab ya. Bang Nias diem dulu. Silakan. Oke, saya jawab ya. Itu adalah keinginan Allah supaya menyatakan bahwa manusia bisa dapat diselamatkan oleh karena kenapa? Setan. Jangan panjang-panjang. Simple aja, dengerin. Simple aja. Pertanyaan saya simple. Yesus mati itu atau Yesus disalib itu keinginan Bapa atau keinginan iblis? Jawab aja. Keinginan Allah. Oh, keinginan Bapa, betul. Ya. Oke, lalu kenapa iblis kok ingin Yesus disalib sehingga merasuki Yudas? Kenapa tuh? Karena dia ingin Yesus mati dan gagal. Nah, dalam berarti rencana yang keselamatan. ingin Yesus mati Bapak atau iblis? Nah, ayo. Bukan. Pemahamannya bukan karena Yudas. Loh, tunggu dulu. Yesus mati. Sabar Bang Nias. Bang Nias sabar dulu Bang Nias. Bang Nias di mute dong. Dengarlah, dengar. Makanya saya bilang, sabar. kita nggak bisa menjawab kamu tadi dengan mengatakan, hanya beberapa Harefa, kata baru disingkat gitu. Harefa, tadi yang mengatakan karena iblis ingin Yesus mati. Siapa yang ngomong gitu barusan? Ya, ya betul. Dia ingin Yesus Saya ulang mati lagi, dan saya ulang gagal. lagi, Gitu. saya ulang lagi. Siapa yang ngomong gitu barusan? Ya, saya. Oke, Bang Harefa ya. Berarti iblis ingin Yesus mati, betul? Ya. Oke. Bapa ingin Yesus mati nggak? Ya, dia ingin mati Yesus demi keselamatan manusia. Simple. Dengerin dulu betul. pertanyaan saya. Simple. Simple aja. Iblis ingin Yesus mati, betul? Betul. Bapak ingin Yesus mati, betul? Ya. Berarti keinginan Bapak dengan keinginan iblis sah? Dalam Jawab dulu keinginan, dong. dalam konsep Jawab Yesus, dulu dong. konsep Allah dan konsep setan itu beda. Sabar dulu. Dengerin pertanyaan saya, dengerin ya. Keinginan iblis dengan keinginan Bapak itu sah? Tidak sama lah, tidak sama, beda Lu kok konsepnya. tidak? Oke. Iya. Saya ulang. Makanya dengar, jangan dipotong Saya ulang. dipotong. Keinginan Allah supaya Yesus mati, supaya manusia melalui kematian Yesus, manusia menjadi percaya bahwa mereka juga bisa dapat hancur. keinginan setan supaya gagal keinginan Allah itu. Abangku pelan-pelan. Keinginan saya menikah dengan istri saya yang sekarang. Keinginan istri saya ingin menikah dengan saya. Pertanyaan saya, sama nggak keinginan saya dengan istri saya? Sama nggak? Sama. Sekarang saya tanya, keinginan iblis ingin Yesus mati. Ya. Keinginan Bapak ingin Yesus mati, betul? Ya. Pertanyaan saya, sama nggak keinginan Bapak dengan keinginan iblis? Ya, dalam keinginan kematian itu tetapi beda konsep Saya nggak. Pertanyaan saya Ini simpel. tunggu, Sama ada musik atau di tidak? mana ini? Ada musik di mana ini? Udah. Sorry. Anakku tadi. Oke, lanjut ya. Aman tapi ya, YouTube ya. Aman ya? Oke, lanjut ya. Sama atau tidak? Pertanyaan saya simpel, Bang. A, sama. Oke, B, aku jawab tidak ya, sama-sama mempunyai keinginan supaya Yesus mati. Oke, Yes, lanjut. that's right. Oke, saya tanya sekarang. Oh, sabar. Kalau iblis tidak berhasil membuat Yesus mati, ya. Kalau iblis tidak berhasil membuat Yesus mati, berarti manusia ini selamat dari dosa atau ke neraka? Saya tanya. Tetap selamat dong. Gimana cara nebusnya? Kan nggak ditebus. Karena keinginan Allah supaya Yesus mati. Loh, kan nggak mati, kan nggak ada iblis.
Lah, kan ada keinginan Allah juga supaya Yesus mati. Gimana cara Allah membuat Yesus mati? Mungkin dengan cara lain. Kok ada mungkin? cara lain, Jangan itu... mungkin dong. Lah, jangan mungkin. Yang tertulis di kitab Anda bisa dong. Bisa dong. Yang tertulis aja, Bang. Gini. Kalau yang nggak tertulis di kitab Anda nggak usah diomongkan. Kita ngomong Kan yang saya ada. sudah omongin yang saya katakan melalui apa yang dikatakan Alkitab saya, tetapi dibilang nggak usah pakai data dulu. Bagaimana sih? Ya oke. Dengerin ya, Bang. Ini kan sekarang ngobrol sama saya, betul? Ya. Ah, kita ngobrol berdasarkan yang ada di Alkitab, kitab Anda. Ya. Betul? Ya. Nah, berdasarkan yang ada di kitab Anda, bagaimana cara Yesus menebus dosa? Ya, dengan mati. Nah, dengan mati. Kehendak iblis atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa. Loh kan sama, kehendak iblis juga sama. Tapi beda konsepnya lah. Keinginan setan itu supaya mati dan gagal Yesus menuruti hukum Allah. Karena Allah menginginkan supaya manusia itu dengan iblis, standar manusia. sabar. Makanya Yesus datang ke dunia Sabar, Bang, ini Bang. untuk Sabar, mengikuti Bang. 10 hukum Bang. Taurat itu. Bang, kalau iblis berhasil membuat Yesus mati, manusia tertebus nggak dari dosa? Ah. Halo. Ayo. Jawab. Halo. Halo, alasan. Kalau iblis berhasil membuat Yesus mati, giliran gitu gurunya, halo. Kalau Mana ada? Makanya dengar Bang. Saya mau bilang, tunggu ya. Saya juga sedang menyimak kata-kata Abang supaya aku juga tidak terkecoh dengan kata-katamu. Saya nyimak. Ya kan? Bagaimana mungkin kamu katakan bahwa kalau seandainya Yesus tidak kalau iblis tidak merasuki si ini ya, Bang Ardi, si halo, Yudas, halo. berarti Balas. tidak akan diselamatkan. Apalah konsep kalian itu? Sedangkan sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri bahwa Yesus harus mati. Gitu loh. pertanyaan saya simpel. Simpel pertanyaan saya. Abang dengar suara saya, dengar? Ya. Tidak. Abang dengar. Kalau iblis berhasil membuat Yesus mati, Ya. berarti dosa manusia tertebus, betul? Ya. Berarti iblis ingin menyelamatkan manusia, betul? Tidak. Lah, memang begitu kenyataan. Saya tidak begitu ini loh. Karena pemahaman kalian itu salah Makanya gitu. salib itu karya iblis. Salah pemahaman kalian. Lanjutin. Walaupun kalian tertawakan Lanjut, Guru, mengenai tentang lanjut, Guru. kematian Lanjut. Yesus, Udah. tapi saya biasa aja gitu. Saya merasa bahwa pemahaman kalian itu sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Bagaimana Ya, sabar. mungkin setan Gini, Bang. Udah jelas dari Abang awal jangan bahwa emosi setan ya. itu untuk membinasakan Abang jangan emosi ya. manusia, gitu loh. Abang jangan emosi, Bang. Tidak Abang jangan emosi. emosi. Oke ya. Sabar ya, Bang ya. Sabar ya. Oke. Iblis ingin membunuh Yesus. Betul? Ya, dia ingin membunuh Yesus, betul. Bapa juga ingin membunuh Yesus. Betul? Loh, kok membunuh sih? Loh, mematikan. Nggak ada keinginan, inilah perkataan kalian Loh, ini bolak-balik. yang mematikan Nggak Yesus ada siapa? keinginan Allah untuk membunuh Yesus, tetapi dia ingin Yesus Keinginan, mati tadi demi keinginan, keselamatan keinginan manusia, siapa? bukan Oh, untuk keinginan. membunuh Allah. Iya. Yesus. Ya udah. Keinginan Bapak dengan keinginan iblis berarti sejalan. Sama-sama ingin Yesus mati, betul? Beda konsep. Udah berapa kali Gimana, dibilang? Li? Dengar, makanya Katanya sama tadi. Tadi katanya Yesus sama. mati demi keselamatan manusia. Setan menginginkan Yesus mati supaya Yesus gagal dalam rencana keselamatan, gitu loh pemahaman kalian Lah itu. kalau Yesus gak berhasil disalib, penebusan berhasil atau gagal? Itu tetap terjadi karena sudah Enggak, dinubuatkan. saya tanya. Kalau Yesus tidak berhasil disalib, penebusan terjadi atau tidak? Tidaklah. Tidak. Iya. Ya, sabar. Kalau Yesus tidak disalib, penebusan tidak terjadi. Kalau Ya. Yesus disalib, penebusan terjadi bukan? Iya, terjadi. Terjadi. Konsekuensinya ketika penebusan terjadi, dosa manusia diampuni, ditanggung oleh Yesus, betul? Ya. Nah, iblis berhasil nggak membuat seperti itu?
Dia berhasil. Nah, berhasil. Berarti iblis menginginkan dosa manusia ditebus. Tidak, bukan itu keinginannya, bukan itu keinginannya. Lah, Udah. jujur, benar. Aku juga tidak Sih, udah ada 404 orang kayak karena begitu itu aja keinginan. belibet jawabnya Beberapa dari kali tadi. aku bilang keinginan setan supaya manusia binasa. Loh, membinasakan manusia dengan cara supaya dosa manusia tertebus atau supaya dosa manusia tidak tertebus? Saya tanya. Ayo. Supaya manusia diselamatkan dari dosa, bukan supaya dosa ditertebus. Enggak, dengerin dulu. Manusia diselamatkan dari dosa, Iya. manusia menebus manusia dari dosa, betul? Ya, Nah, menebus manusia dari dosanya. ya. Kesimpulannya dosanya tertebus atau tidak? Manusia ditebus bukan dosanya. Berarti manusia ditebus bukan ada dosanya. Ih, parah. Nggak pakai dosa berarti? Manusia yang ditebus dari Manusia dosa, bukan dosa ditebus? yang ditebus. Buat apa dosa ditebus? Manusia ditebus dari Di apa? dosa. Nah, makanya pemahaman Pertanyaan saya kalian itu simpel. agak Pertanyaan saya lain, simpel. kurasa. Pertanyaan saya simpel. Kalau manusia ditebus dari dosa, pertanyaan saya simpel. Dosa tertebus atau tidak? A, tertebus. B, tidak tertebus. Yang mana? Nah, Dosa tertebus dong, dosa tertebus. Sorry, jaringan saya. Gimana? Tampar Sorry, juga sorry. pipimu. Dasar kau. Sorry, Lanjutlah yang lain. ulang pertanyaannya. Sorry. Aku keluar karena udah orang tidur di sini. Oke. Oke, saya ulang ya. Anda mengatakan manusia menebus lanjut Gurunda. Enggak lanjut. Aku nikmati aja. Kan kerangkanya Saya udah senang disampaikan dengan tadi. permainan kalian, coy. Permainan katanya. Permainan. Lanjut. Argumen kalian itu Bisa sangat-sangat ngerekamin, Bun. menantang saya dan Iya, saya iya. Gini Bang Harefa, gini Bang Harefa. Bang Harefa gini. Menebus Di tempatnya manusia dari Bang dosa. Andi. Pertanyaan saya, kalau menebus manusia dari dosa, kesimpulan pertanyaan saya, apakah dosanya tertebus atau dosanya tidak tertebus? A, dosanya tertebus. B, dosanya tidak tertebus. Jawab. Astaga, naga dibilang Yesus datang bukan untuk menebus dosa, tetapi menebus manusia yang berdosa. Apaan sih? Loh, menebus manusia yang berdosa. Kesimpulannya, manusia yang berdosa ketika ditebus, dosanya masih ada atau enggak? Gak ada lah. Lah iya, berarti dosanya ditebus, kuceluk. Lah, ibarat gini loh Mas, dengar ya. Aku Ibarat celuknya kalau ngelamun. ibarat anakmu ada di lumpur. Kamu Udah mau nggak ambil apa-apa Bang, lumpurnya atau nggak apa-apa. anakmu gitu loh? Saya udah dengar dari Anda. Ternyata keinginan Bapak kan Tuhanmu, betul nggak? Iya. Nah, keinginan Tuhanmu dengan keinginan iblis sama ternyata. Sama-sama ingin Yesus mati. Beda konsep keinginan Allah supaya Yesus Ya. mati, beda juga. Tadi yang keinginan mengatakan setan. sama Beberapa siapa? Kali ku bilang. Tadi yang mengatakan Selalu sama kan dibalik-balik Anda. di situ aja. Iya, tadi kan yang mengatakan sama Anda, betul? Sama. Betul? Sama. Mereka menginginkan Sama apanya? Yesus. Saya tanya sama apanya? Sama apanya? Makanya dengar kalian itu Ya, saya selalu dengar. memotong-motong gitu loh. Ya, sama apanya silakan. Sama apanya? Bapa atau Allah Bapa menginginkan Yesus mati supaya manusia itu ditebus melalui Yesus, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sedangkan Ya. keinginan setan Yesus supaya mati, supaya Yesus gagal dalam rencana keselamatan itu. Itulah sebabnya ketika Kekaisaran Roma datang untuk menutup, memeteraikan kubur Yesus supaya Yesus jangan keluar, itu keinginan setan. Bang, supaya Bang, dia tidak dengerin bangkit. Bang, iblis ini ingin menggagalkan Iya. keselamatan atau ingin dengerin dulu dong. Iblis ini ingin menggagalkan rencana Bapak nggak? Iya, dia menginginkan menggagalkan rencana Allah. Rencana Bapak ingin membunuh Yesus. Ingin Yesus mati. Betul? Rencana Bapa supaya manusia Yesus diselamatkan. mati. Iya, Yesus dalam mati. kematian Nah, Yesus. rencana Bapak ingin Yesus mati, betul? Betul. Iblis ini ingin menggagalkan rencana Bapak nggak? Dia ingin mengagalkan, Ingin menggagalkan dengan cara supaya Yesus tidak mati gitu. tidak bangkit. Dia menginginkan mati Yesus tetapi supaya tidak bangkit juga.
Apalah kau ini? Ih, Bapak, iya. Makanya saya lanjutin. Pertanyaan gitu, saya supaya kalian tidak dengerin. Pertanyaan saya mati atau enggak? Dengerin ya. Bapak ingin Yesus mati, betul? Iblis ingin membatalkan kematian Yesus enggak? Ya. Loh, ingin membatalkan kematian Yesus? Ya ini kan karena di bolak-balik kita jadi terpelecok kan. Makanya dengarlah, makanya aku bilang. Jawab dulu. Ini kan ya, iblis ingin membatalkan keinginan orang terjebak begitu, dengerin. Iya, dengerin. Iblis ingin membatalkan keinginan Bapak enggak? Benar. Apa keinginan Bapak? Keinginan Bapak supaya Yesus mati. Apa keinginan iblis? Dengar, makanya ini keinginan iblis? Dipotong-potong pula. Udah jelas. Apa keinginan iblis sekarang? Kalau Bapak menginginkan Yesus mati, kalau keinginan iblis apa? Ingin membatalkan Yesus mati, betul? Dulu aku belum selesai ngomong rencana Bapak pun udah langsung dipotong. Udah. Enggak usah terlalu lama. Rencana Allah, dengar. Rencana Allah supaya melalui kematian Yesus manusia diselamatkan melalui ya, kesimpulannya Bapak ingin Yesus mati, betul? Ya kan, belum selesai aku mau dengar dulu, makanya supaya orang nanti nggak mati paham, kita. Gitu loh. Nah, udah. Keinginan setan supaya Yesus mati gagal dalam rencana keselamatan yang Tuhan sudah ganti yang lain aja. Pusing kepala saya. Kan? Ganti yang lain kan? Ini kan. Jadi nggak didengar nih, makanya kalau di pemahaman kekristenan ini mengenai tentang keselamatan nggak dipahami oleh orang sesuatu. Aduh, jangan. Belum mana dia? Waduh, kena bersin. Lanjut yang lain. Pusing. Naik lagi Bang, itunya boleh nggak? Jangan. Ganti yang lain. Dia ada jual satu dalil tadi soalnya. Nggak perlu dalil. Dinda Alfi terlalu pinter, nggak perlu dalil. Kalau gini nggak perlu dalil, logika aja dulu. Iya, nggak perlu dalil Dinda Alfi. Keliru kalau menampakkan dalil itu keliru, Dinda. Yang jelas kenapa? Tadi dia nggak. Karena dia nggak butuh dalil. Yang jelas keinginan iblis tadi dia bilang sama dengan keinginan Bapak supaya Yesus mati disalib gitu. Sekarang Nias lagi nih, Nias. Apakah keinginan iblis sama dengan keinginan Bapak? Nias, ayo lanjut. Lanjut yang lain aja lah, lanjut yang lain, saya nyimak. Nggak mau dia di situ Bang Andi. Terus Nias maunya apa? Makan roti? Entah ada yang lain mau menjawab atau menjelaskan, dipersilakan. Saya nyimak aja dulu, nyimak. Tuh, Harepa naik lagi tuh. Aku sengaja diturunin cuy, gila sih. Iya, nggak apa-apa. Kita serius. Gila, parah sih. Soalnya tadi udah sejam. Cobalah kalian. Bang, tadi tuh udah sejam Bang, ngestak bahas-bahas itu doang. Abang tadi jual Kejadian ya? Boleh nggak kita bahas Bang? Sekarang siapa sih sebenarnya yang diurapi roh iblis atau roh kudus gitu? Buka mic-nya Bang. Izin ya Bang Ardi ya, sama Bang Handi ya. Mudah-mudahan nggak ketinggian itu. Coba Repa bisa nggak tuh masuk di situ? Nggak ketinggian kok. Alfi nggak pakai bahasa asli kok. Yang dari mana itu pembahasan itu? Ada tadi kalau nggak salah jual Kejadian tentang pertumpahan darah pertama. Saya tidak bahas pertumpahan darah, saudara. Kejadian 3 butir 21. Dan Tuhan Elohim ya membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Mantap. Anda tadi menafsirkan kalau kulit binatang ini adalah kulit domba, itu tafsiran dari mana? Karena memang itu ada ayatnya kulit domba. Di mana? Di mana? Iya, kulit di sini kan kulit binatang. Anda bilang kulit domba itu tafsiran dari mana? Ya di ayat itu. Cari bahasa aslinya. Ya udah, tunjukkan. Di mana kulit domba? Nah, kalau kita bahas selanjutnya, bangsa Israel kan kalau di mereka kan ada korban domba kan, ya kan? Mulai dari situ kalau kita selanjutnya Habel mempersembahkan korban, ya kan? Dan Kain, kamu tahu nggak itu?
Enggak, kita bahas binatang ini. Ini kan kulit binatang. Anda taunya ini kulit domba itu dari mana? Domba itu domba, kulit domba. Oh, saya minta Itu data dong, adalah boleh nggak? lambang keselamatan yang Yesus kasih kepada Adam dan Hawa karena mereka memakaikan bersama mereka daun-daunan. Alpi ini anak teologis logika, bukan kritik. Saya begitu. Alfi nggak kritik teks, Bang. Alfi nggak Kamu kritik ingin teks, mau Bang. dapat datanya gitu? Mau? Gini loh Dinda gini loh. Kita itu harus menyesuaikan gitu loh. Kalau otaknya dia 5, Dinda Alfi bawa ke 6 masalahnya itu. Enggak, masalahnya dia bohong di sini. Orang-orang Yahudi memaknai kulit Astaga, naga binatang di sana. bohong. Oke. Coba cari tahu. Oke, aku buktikan Anda bohong ya. Di dalam Targum Jonathan on Genesis dikatakan di sini itu tuh menggunakan Dia nggak ngerti Targum, Dinda. Nggak ngerti Targum, nggak ngerti on Genesis, nggak ngerti dia itu. Aku aja ngasih poin ya bahwa pertumpahan darah di kejadian 3 itu hanya omon-omon di dalam kekristenan. Karena kenapa? Pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa itu berasal dari kulit ular, bukan domba. Paham ya? Oke, cukup. Gini aja topiknya nih. Ini berbicara akal nih. Harepa, lebih elegan mana? Lebih manusiawi mana? Mengorbankan binatang atau mengorbankan anak manusia dalam penebusan dosa? Harepa, silakan. Tunggu, aku lagi tertawa ini gara-gara kulit ular ini mati memang. Aduh. Ulang. Aku lagi Diulang ya. Diulang nih. Ya. Lebih elegan mana? Lebih manusiawi mana? Lebih masuk akal mana? Mengorbankan domba atau binatang menebus dosa daripada anak manusia? Silakan. Itu lambang, Bang. Domba itu Tuhan pakai supaya manusia itu ya mengerti rencana keselamatan yang Tuhan maksud. Itu, Bang. Poinnya itu bukan karena domba-domba itu jadi domba itulah yang menyelamatkan manusia. Itu simbol dari keselamatan yang Tuhan berikan karena dia Oke, udah cukup. ya, Cukup. melambangkan karakter yang menurut Ya udah ya, cukup. Mundur lagi dikit ya. ya. Siapakah yang menginginkan Nah, Yesus? Dengerin dulu. Siapa yang menginginkan Yesus mati di tiang salib? A. Bapak, B. Iblis, C. keduanya. kembali ke pertanyaan ini udah ku bilang Allah ya menyerahkan anaknya yang tunggal ya mati di atas kayu salib itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menginginkan memang Yesus mati supaya manusia itu selamat, tetapi keinginan setan bukan supaya manusia mati, dia inginkan Yesus mati. Oke, siapakah? Iya, gitu. Dengerin, udah cukup. Siapa yang mempengaruhi Yahudi, tentara Romawi menangkap Yesus? Silakan. Ya, otomatis ya itu setan lah. Setan. Ya. Oke, apa fungsi setan dalam kematian Yesus di salib? Ya apa fungsinya ya rencana dia ingin mau Yesus mati dalam cara keinginannya yang lain gitu. Oke, ada berarti- misinya juga. oke, Kan? cukup. Sama-sama Ya. punya misi ini. Yesus Berarti kematian Yesus itu rencana dan misi iblis, betul? dalam setan punya misi tersendiri, tetapi Allah juga punya misi tersendiri. Gimana sih? Oke ya. Sebutkan misinya Bapa dan misinya iblis. Misi Allah itu Yesus mati supaya manusia melalui kematian Yesus manusia diselamatkan. Barang siapa yang percaya ya Yesus mati dan dibangkitkan ya kan. Oke, cukup, udah tahu. Ya kan, dengar, Ya. makanya jangan dipotong-potong. Ini Udah, belum selesai. misinya Bapak udah. Sehingga manusia itu dapat diselamatkan melalui kematian Yesus. Iya Itu udah. rencana Bapa. Oke, misinya Bapak itu. Sekarang misinya iblis apa? Misinya setan, dia ingin Yesus mati supaya Yesus gagal dalam rencana keselamatan yang Bapa buat, yang Bapa rencanakan. Supaya apa? Supaya manusia tidak percaya dan supaya manusia gagal selamat dan manusia akan binasa. Itu Oke, rencana menurut setan. kamu, oke cukup. Menurut kamu sebagai orang yang berakal, Yesus sebenarnya harus diselamatkan atau memang Yesus harus mati?
Yesus memang harus mati. Oke, baik. Menurut iblis Yesus harus mati atau tidak? Kembali lagi ke anu. Astaga naga. Mati. Saya ulang nih. Inilah Menurut kembali kamu, aja. Di situ aja diputar-putar. Dengerin dulu. Menurut kamu Yesus Mana harus lah mati? dibilang nanti kita ini orang nggak berakal, nggak Dengerin sebentar doang. Menurut kamu Yesus harus mati. Menurut iblis Yesus harus mati atau tidak? Menurut iblis memang keinginan. Aduh, udah berapa kali beda Oke, misi cukup. setan, beda misi Allah. Ya, oke, jadi gimana misi sih? kamu, kemauan kamu dan kemauan iblis sama atau tidak? Udah ditanyai tadi Kata abang yang iblis, satu itu, kata dia. lanjut Ardiansa, udah setuju dia. Kemauan dia dan kemauan iblis sama dengan Arepa. Lanjut yang lain. Nggak enak kalau gue ngomong kena nanti. Kalau yang ini apa namanya? Mohon maaf. Saya mending diem. Udah berapa kali saya bilang beda misi setan dengan kematian Yesus, beda misi Allah. Udah berapa kali dilihat, tapi Aku mau bersin lagi nih Bang Handi. Gimana Bang Handi? ini kan sengaja nih kayak gini-gini nih. Bersin. Nanti nggak ada buat candaan kalau sinias. Ya udah lanjut aja yang lain. Aku tadi diem. Ayo Alpi lanjut Pi. Ayo Pi lanjut Pi. Kasih yang lainnya, jangan Alfi. Apa Pi? Diajarin dia Pi. Ajarin aku yang tidak tahu apa-apa ini. Sekarang gini Pak, kalau begitu. Dogmanya Arepa, menurut kamu sekarang ini yang kau tuhankan ini ada fisiknya atau tidak? Nih, kembali lagi ke sini. Oke. Bapak itu, Tuhan yang kita sembah itu. Kamu tidak bisa mengatakan penuh fisik. Emang aku udah lihat, kamu juga tidak lihat seperti apa fisik Allah. Nabi Musa aja, dia tidak bisa melihat fisik seperti apa Allah. Dia hanya melihat Yang saya tanya, bayang-bayang Allah. dengerin, yang saya tanya, apakah Yesus itu ada fisiknya sekarang? Adalah. Ada. Fisiknya itu dibawa ke surga. Oke, apakah kamu menyembah Yesus? Saya menyembah Yesus dong. Berarti kamu menyembah Yesus yang punya fisik, betul? Iya. Jangan sekalian. Nanti nggak ada buat bunyi lanjut dulu. Bunyi nih. Bang Adi noise. Lanjut. Assalamualaikum Bunda Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajarin aku yang tidak tahu apa-apa ini. Sekarang gini Pak, kalau begitu. Dogmanya Arepa, menurut kamu sekarang ini yang kau tuhankan ini Ada lagi pertanyaan teman-teman. Saya di sini ya hanya ingin mau meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah aja. Tapi kalau aku salah juga boleh dikasih tahu. Karena pemahaman kita mengenai tentang Allah ini sebenarnya terbatas, saudara-saudara. Jadi kita tidak seakan-akan menggurui yang lain. Tetapi yang diperbaiki di sini adalah hubungan kita masing-masing dengan Allah. Bukan menggurui orang lain atau menyalahkan agama ini, agama itu. Seharusnya ini kita introspeksi diri dalam agama ini. Kebanyakan orang ini, Tuhanmu gini. Allah, kamu aja juga nggak benar. Hidup manusia ini nggak ada yang benar satupun. Di mata Tuhan tidak ada satupun yang benar. Jadi jangan kita... Bang, manusia yang nggak benar makanya perlu agama yang benar. Itu yang benar. Maksudnya yang mana agama yang benar di dunia ini? Agama yang benar agama Islam. Nah, tuh kan dalam pandangan bagaimana dengan Bukan kamu? pandangan saya, pandangan siapapun kalau mau dilihat. Sekarang apa yang bisa dipercaya dari Bible itu apa? Kalau isinya aja kontradiksi. Satu Tuhan disalibkan, satu Tuhan tidak mati, satu menuhankan Yesus, satu. Nah, gimana itu begitu? Jadi di antara denom-denom kalian sendiri, yang mana yang bisa kita pegang? Umpamanya saya nih, teman-teman mau nyuruh saya masuk Kristen. Nah, itu yang mana yang bisa saya pegang? Yang Tuhannya Yesus, atau yang Tuhannya Bapa, atau yang Tuhannya Dewa, Theos, atau pakai original context, atau apa? Coba kasih saya masukan.
Oke. Jadi dalam hal ini ya Kak ya, aku panggil Kakak aja ya. Ya boleh. Jadi, Panggil kakak, panggil nenek, panggil emak boleh. Nggak apa-apa. Jadi man dulu man. Ya bang. Assalamualaikum man. Assalamualaikum Bang Andi, Bang Juma. Ya, coba. Semuanya. Izin ya Bang Andi. Coba Ya. kau man ngobrol sama Harifah nyambung nggak coba man mengenai Nyambung. coba aja dulu. Ya, Biar jadi Bunda dulu, biar ini, Bunda dulu. Bu, ya, Bunda dulu, jadi Bunda. kita Ya coba jawab aja dulu bentar Bang Andi. jadi orang yang mau mencari kebenaran itu, jujur, saya mau bilang juga orang Islam yang benar-benar membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh Udah akan nggak usah menemukan kau kebenaran. menyimpulkan banyak kali kesimpulan. Dan dia kau tahu dari siapa tadi. juru selamat itu. Saya nggak usah bawa orang, saya nggak bilang bawa Ya, orang Islam. ini lagi datang saya lagi nih, datang ngomong lagi, agama datang lagi. Islam. Ini aku mau bicara sama yang lain, jadi dipotong kan? Aku. Perbaiki dulu intonasi bahasa Indonesia kau ya. Perbaiki dulu. Ya buat malu aja kau. Iya. Ini ciri-ciri orang-orang yang mulai ini nih agak risih gitu ya kan? Gak apa-apa. Kalau dia mau mirroring ke Quran gak apa-apa. Silakan. Iya, masa parah kali jadi kawan ini. Tadi anda baru datang bilang langsung kalau Orang orangnya nanyanya Kristen kok jadinya Islam sih? Nanti dulu urusan Islam mah gampang. Logika jalan, Islam pasti jalan. Nah sekarang Kristennya dulu. Coba, gimana itu? Bagaimana Anda menunjukkan ke saya bahwa Kristen itu agama yang benar, sementara di dalam sendiri aja gontok-gontokan tuh. Oke, saya tunjukkannya. Kenapa saya katakan bahwa di dalam Kristen ada kebenaran? Karena Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Oke, itu saya terima. Sekarang saya mau tanya, Yesus itu kenal Kristen nggak? Kristen datang kapan? Apa pada abad ke-1? Dia kenal dong pengikut-pengikutnya, masa Tuhan bukan Yesus sendiri tidak pengikutnya, mengenal Yesusnya kenal nggak sama Kristen? Bukannya kalian kenal Yesus? Ya saya juga kenal Yesus. Yesusnya tunjukin sama Yesus itu mengenal Kristen. Jangan ketawa, kau nangis saja ketawa. Ya mana datanya? Mana? Iya, tahulah dia kalau Kristen, karena Kristen itu kan pengikut Kristus. Mana? Tunjukin, jangan ngomong-ngomong, jangan, bukan gereja Ya, ini. di mana? Tunjukin data. Nih. Ayo, Mau kalau enggak nunjukin data Bang Jaman yang akan ada. menjelaskan. Mana? Validitasi dari Yesus, mana tentang Kristen. Ya. Kasih satu data aja. Satu Validitasi Yesus. Satu aja. Kalau di Al-Quran kami ada validitasi dari Allah. Biar dia jelasin dulu. Ya, kita kasih data, dia pembanding kan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Nah, validasi dari Tuhan. Sekarang Kristen, validasi dari Yesus tentang Kristen yang kau Tuhankan itu mana? Matius 7 bahkan maksudnya ini pengakuan dari Yesus sendiri. Iya, betul. Pengakuan dari Yesus tentang Kristen. Kau kan ngaku biarin pengikut Bun, Yesus. biar dia ngomong Bun. Ya, dengar dulu ya. Kalau pengakuan Yesus mengenai tentang kekristenan, memang tidak ada yang mengatakan udah nggak ada, udah selesai lah, udah. Ini tunggu dulu, tunggu. Sabar. Apalagi kau bilang udah nggak ada, memang tidak ada. Tidak perlu Yesus menyatakan bahwa hai orang Kristen, kita nggak butuh itu, kita nggak butuh ini dan itu. Yang penting kau sudah akui nggak ada validasi dari Yesus, udah. Lah, itu cukup bagi kami loh. Lanjut. Bukan dalam bentuk itu menganggap bahwa agama itu ada buat kebenaran dalam firman. Kan kau ngaku, Bang, kau kau ngaku pengikut Yesus. Harusnya yang kau ikuti mengenal kalian, tapi faktanya nggak tahu, aku sudah aku ya udah lagi sama Bang Jiman. Ayo, udah itu aja dengar dulu, dengar. Udah. Oh ini cerewet, nggak ada. Lanjut. Bun, biarin Bun. Bu, di mana pernah Daniel dan teman-temannya menyatakan bahwa sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami tetap menyembah dia gitu loh. Jadi
Sekalipun Yesus tidak mengatakan bahwa agama Kristen adalah agama yang benar, kami tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamat hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Itu namanya klaim diri. Cinta bertepuk sebelah tangan. Dia tidak memberikan Yesus dong untuk menyelamatkan. Kalau bertepuk sebelah tangan, dia tidak menyerahkan orang Yesus. Sekarang, bentar Bun, logikanya itu Bang Zuma nggak kenal saya, terus saya mau ngapain? Bang Zuma, ayo dong. Loh, kok Bang Zuma, kenal siapa saya? lo? Ngapain Siapa dia lo? memberikan Yesus kalau begitu? Nah, orang dia nggak kenal kau, kenapa kau nyembah dia? Lah, saya sembah dia karena dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal kepada saya karena firman Tuhan yang menyatakan. Mana datanya, mana say? Mana? Tadi aku mau nunjukin data, tapi di giliran ini jangan tunjukin data. Mau nunjukin data diminta data. Nggak usah ceramah-ceramah, nggak ada yang mute-mute, nggak ada. Semua orang pengen denger ini. Ada 5 juta manusia, 5.000 manusia di sini. Kau buktikan, kalau nggak kau memalukan diri kau sendiri. Mana di mana di lagi cari dia. Izin dulu. Ya, cari kita tunggu. Iya. Kita tunggu. Di mana di dalam Bible? Jangan pindah ke yang lain, kita itu aja. Iya. Di mana kebetulan aku menggunakan satu HP di sini. Kebetulan kau. Neraka kau emang. Gak apa-apa kalian bilang begitu sama saya karena saya terbatas malam hari ini karena kebetulan. Ya udah, bilang aja. Memang sekarang begini Bang, daripada malu. Kita harus memang nggak ada. Dong. Dengar saya kasih sedikit aja nih. Abis ini guru-guru saya ini yang ngasih tambahan. Yesus itu memang tidak kenal kalian. Kau carilah sampai dari buka depan kulit sampai belakang itu nggak ada. Itu satu. Kristen itu datang belakangan. Yesus dari mana kamu tahu kalau Yesus tidak mengenal kami juga? Lah, tunjukin datanya, memang nggak ada. Justru nggak ada data itulah makanya semua orang tahu bahwa Yesus itu tidak mengenal Kristen. Kau buktikan nama kita. Oke lah, itu pemandanganmu. Oh, pemandangan Bible. Aduh, kasihan. Allah. Udah lanjut lagi sorry. Bang Arifah levelnya parah. Bang Arifah kalau mau tampil data, abang tinggal buka kamera, pasang green screen bang, di screenshot datanya. Bisa bang. Itu sekarang nih nggak harus dua device. Alasan. Di mana dia cari di buku erek-erek? Nggak ada. Tidak ada di dalam Bible. Sini Bang erek ini. Gak apa-apa man, kamu bilang begitu sama saya. Tunggu saja. Kan live ini akan terus menerus dan kita akan ketemu. Makanya ini karena tiba-tiba aja aku masuk di sini man. Dengar saya sedikit. Makanya yang pinter-pinter, yang jago Bible, yang sekolah sudah tinggi sampai ke Vatikan mana, pindah semua ke Islam. Tapi yang on yang dikelabui pakai baju koko dan lain-lain, itu yang masih belum. Nah sekarang ada yang begini, ada Gurunda Zuma, ada Bang Ardi, ada Bang Andi, ada siapa, ada Bang Jiman, ada Alpi. Ini yang mencerdaskan anak bangsa. Nah termasuk kau, orang yang lebih ngeyel dari kau ada. Sekarang udah duduk di barisan Islam, sudah duduk di kebenaran. Nah, kau nyusul nanti. Dengar ya Bu, Sekarang boleh ngebantah apa-apa. Disuruh untuk menanyakan kalau kita tidak paham kepada kita sebelumnya. Bagaimana mungkin? Nggak ada yang nyuruh-nyuruh, udah nggak ada. Di mana dalilnya? Di mana? Ya, dalilnya bukan kepada biblosmu, bukan bertanya kepada kafir Kristen kayak kau. Bukan kau kan Kristen mana disuruh bertanya? Di mana ada kata Kristen di Al-Quran kami? Bukan ke kau. Tidak ada Kristen di Al-Quran kami. Bahasa Aramaik, bahasanya jago semua. Nah, Kristen intinya dia intinya dia ini cinta bertepuk sebelah tangan. Ngalah. Gak ada kau dikenali Yesus, bro. Udah malam ya. Emang kau nggak ngerti apa-apa. Mungkin selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi ingat, Yesus adalah juru selamat dari sekarang sampai selama-lamanya. Juru selamat bagi Bani Israel, bagi Oten nggak ada. Tuhan mengizinkan Roh Kudus ada.